Bab 318, Victory. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Malam itu cepat. Kabut yang menggantung rendah telah merembes ke utara dari hutan El Sire, melayang di atas tanah dan membuatnya tampak seperti kami sedang berjalan di atas awan. Itu sunyi kecuali teriakan burung malam yang jauh. Lingkaran lebar hutan yang ditebang abis tepat di depan, puncak-puncak bundar dari tunggul pohon menjorok di atas kabut kelabu seperti batu loncatan yang menuju ke desa yang masih tertidur. Sebuah tangan kuat bersandar di bahuku, dan aku menoleh untuk menatap mata Curtis. Bertarunglah dengan baik, Ellie. Bertarunglah dengan baik, aku menggema, getaran dalam suaraku terlihat jelas. Honfels menyeringai pada kami semua. Sampai jumpa di sisi lain, iya. Tessia memberi mereka gelombang kecil. Apapun yang terjadi, ingat rencananya. Tessia, Albold, dan aku tetap di tempat kami berada sementara yang lain berbalik dan menuju ke sekitar desa ke tempat para tahanan ditahan. Kami memberi mereka waktu 15 menit sebelum Tessia dan Albold melancarkan serangan. Tessia menghabiskan waktu mengacak-acak rambut dan pakaiannya, dan mengotori kulitnya. Dia menanggalkan lusinan ranting kecil dari cabang rendah dan menggosokkannya ke rambutnya, lalu, dengan pisau kecil yang dibawa Albold, membuat dirinya sendiri luka kecil 1 inci dari mata kirinya dan mengolesi darah di separuh wajahnya. Aku meringis saat melihat, tapi lukanya sembuh dalam hitungan detik. Darah yang menodai kulit putihnya tetap ada. Kau butuh waktu lama untuk menghilangkan ranting-ranting itu dari rambutmu, kataku sambil menyeringai. Harga kecil yang harus dibayar, jawabnya dengan senyum lembut. Apakah kamu perlu mengulangi bagianmu lagi? Aku menganggukkan kepalaku dengan tegas. Saya tetap tidak terlihat dan menonton. Setelah saya memastikan bahwa punggawa mengambil umpan, saya mengirim sinyal ke yang lain untuk masuk, lalu berjalan melalui hutan ke lokasi mereka. Setelah para tahanan dibebaskan dan semua orang telah berteleportasi kembali ke tempat perlindungan, saya mengirimi Anda sinyal untuk mundur. Petik 2. Sempurna, katanya, ekspresinya berubah tegas. Kau kuat, Ellie, lebih dari yang kamu sadari. Aku menyelipkan sehelai rambut ke belakang telingaku sebagai alasan untuk menyembunyikan pipiku yang terbakar, kembali ke Tessia hanya ketika aku bisa mendapatkan kembali kendali atas wajahku. Terima kasih. Aku menghela napas gemetar sebelum mengumpulkan senyum. Dan aku tidak yakin aku pernah mengatakan ini padamu, tapi, aku memaafkanmu, Tessia. Mata pemimpin kami melebar, mulutnya terbuka sedikit seolah-olah dia akan mengatakan sesuatu ketika Albold melangkah ke pandangan kami. Sudah waktunya, gumamnya, penampilannya sama berantakannya dengan Tessia. Dia mengangguk, lalu menatapku dan memutar fitur wajahnya sehingga matanya lebar dan berkaca-kaca sementara mulutnya menggantung sedikit. Iya, itu pasti akan menakuti beberapa orang, kataku padanya dengan serius. Membiarkan topengnya jatuh sesaat, dia mengulurkan tangan dan meremas tanganku. Tetap aman. Kemudian mereka pergi, bergegas dengan tenang melewati hutan menuju desa. Mereka telah melepaskan diri dari barisan pepohonan dan berada di tengah jalan yang berkabut sebelum seorang penjaga memperhatikan mereka. Penyusup. Teriakan itu menembus malam yang sunyi, tapi itu adalah bagian dari rencananya. Tessia memberi pria itu cukup waktu untuk berteriak kedua kalinya sebelum embusan angin yang kental melemparkannya melalui dinding di dekatnya dengan suara bergerak. Teriakan terdengar di seluruh desa saat penjaga lainnya disiagakan. 3. Semuanya penyihir, berlari dari timur, meledak di antara dua bangunan pendek dan hampir bertabrakan dengan teman-temanku. Busur Albold sudah terangkat, dan, dengan raungan serak, dia melepaskan panah ke Alakrian terdekat. Lusinan panel batu kecil meledak dari tanah, membelokkan panah saat mereka mulai berputar di sekitar Alakrians. Yang terbesar dari ketiganya memiliki sarung tangan dingin di sekitar tangannya yang besar, dan dia menerjang Albold dan melemparkan pukulan. Lempeng-lempeng batu bergeser untuk menghindari memukulnya saat mereka berputar-putar. Albold melompat ke belakang, dan tongkat pedang Tessia sudah memotong ke arah Alakrian dalam bentuk busur. Salah satu batu pipi bergerak untuk mencegat, tetapi bilahnya menembusnya, lalu menembus lengan Alakrian yang terentang. Jeritan seraknya terputus sesaat kemudian ketika sebuah panah menghantam jantungnya. Penyihir yang masih dilindungi oleh pengguna perisai, seorang pria berbahu lebar dengan jubah hijau, telah mengumpulkan kekuatannya dan belum mengucapkan mantra. Saat Tessia mulai meretas cakram batu yang berputar, penyihir itu mengangkat kedua tangannya, dan awan uap kuning mengepul keluar darinya, menelan Tessia dan Albold, serta rekannya yang sekarat. Lapisan mana berkilauan di sekitar teman-temanku saat perlindungan mereka melawan awan kaustik, tapi aku tahu mantra itu pasti kuat dari cara Albold merosot di bawah bebannya. Tessia memutar tongkat pedangnya seperti bilah kipas, menggunakannya untuk memfokuskan semburan angin yang mendorong mantra gas kembali ke penyihir Alakrian. Si Kastor tampaknya kebal terhadap sihirnya sendiri, tapi yang memegang perisai tidak. Dia menjerit kesakitan ketika dagingnya mulai mengalir seperti lilin panas, dan dalam beberapa saat dia mati. Aku mengalihkan pandanganku sejenak, berusaha untuk tidak muntah. Ketika saya melihat ke belakang, penyihir terakhir juga mati, tetapi 6 prajurit non-penyihir telah muncul dari barat. Mereka mungkin juga anak-anak dengan tongkat, bukan pedang. Alarm terus diteriakkan di seluruh desa. Saya mengaktifkan keinginan binatang saya untuk lebih mendengar apa yang terjadi.
Indra saya langsung diliputi aroma busuk, pembusukan, dan kematian. Aku berbalik, mencari siapapun di dekatnya, tetapi Bu dan aku sendirian di hutan. Saya mengalihkan perhatian saya kembali ke desa, mencoba memahami campur aduk perintah dan pertanyaan yang diteriakkan. Dari timur. Seorang wanita elf gila. Menghancurkan orang-orang kita. Bill, di mana Bilal? Kemudian suara Tesia menggelegar di atas mereka semua. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuh kalian semua atas apa yang telah kalian lakukan di rumahku. Keadilan untuk para elf. Untuk Eleanor. Dia sedikit berlebihan, pikirku dalam hati. Aku tahu dari keheningan tiba-tiba yang menimpa Edelholm bahwa itu efektif. Saya mengulurkan tangan untuk menepuk ikatan saya, tetapi tangan saya membeku di tengah jalan. Bu menegang, menghentikan langkahnya. Aura ketakutan hitam menyelimutiku, mencengkeram isi perutku dengan kepalan dingin. Aku tidak bisa bergerak, aku bahkan tidak yakin apakah aku masih bernafas. Punggawa melangkah keluar dari bayang-bayang tidak 10 kaki dari Tesia, tiba-tiba muncul dari ketiadaan. Itu adalah niat membunuh yang kurasakan, bahkan begitu jauh di dalam hutan yang aman. Albold tersentak mundur darinya, tetapi Tesia mengambil langkah percaya diri menuju punggawa itu, wajahnya berubah menjadi geraman. Ya ampun, itu putri yang hilang, putri raja dan ratu pengkhianat, kata Bilal, tenang dan mengejek saat matanya memeriksa Tesia dari atas ke bawah. Dia tampaknya telah pergi dengan baik dan benar-benar gila. Tanpa menjawab, Tesia mengaktifkan kehendak binatangnya. Cahaya zamrud meresap ke udara di sekelilingnya, dan beban kehadiran punggawa menghilang dari dadaku. Aku menarik napas dalam-dalam, gemetar, dan Bu menggeram di sebelahku. Tanaman merambat zamrud meledak dari tanah membentuk lingkaran di sekitar Tesia, Albold, dan Bilal. Mana hijau yang sakit memanjang dari lengan punggawa menjadi 2 bilah panjang yang terseret di tanah, menyebabkannya mendesis dan meletus dan berbau busuk. Saat Albold mengayunkan panah, saya mendapati diri saya sudah berusaha menjauh dari pertarungan sebanyak mungkin. Belum, kataku pada diri sendiri, menancapkan kakiku. Aku harus memastikan Bilal benar-benar terlibat sebelum aku memberi sinyal pada yang lain. Ini akan menarik, Elf, kata punggawa dengan suaranya yang keras dan mati. Aku cukup penasaran untuk melihat apa yang bisa dilakukan Tesia Eralit yang terkenal itu. Saya telah mendengar cerita kegagalan mulia Anda untuk mendorong kembali serangan kami di tanah ini. Petik 2. Tesia melotot, dan aku telah mendengar kata punggawa diucapkan dalam ketakutan berkali-kali sejak perang ini dimulai. Sejujurnya, saya mengharapkan sesuatu yang lebih dari orang yang menggantikan Jagret. Atau apakah Anda benar-benar yang terbaik yang bisa mereka lakukan? Dia pasti sangat gugup dengan ejekannya, karena seringnya arogan sang punggawa berkerut menjadi kemarahan. Aku mendapatkan gelar punggawa melalui keterampilanku, putri bodoh, geramnya. Kebodohan yang percaya diri benar-benar merek dagang dari kalian di Chatia, bukan? Tesia membuka mulutnya untuk menjawab, tetapi punggawa itu menerjang ke depan, bilah mana di sekitar tangan kanannya menjulur ke depan hingga panjangnya beberapa kaki. Mana hijau yang sakit menyapu ke arah leher Tesia, tapi dia dengan mudah mengelak, dan membalas dengan ayunan tongkat pedangnya yang bersinar. Bilal membawa pedang beracunnya yang lain tepat pada waktunya untuk memblokir ayunan, menciptakan gelombang kejut kecil dari benturan itu. Serangan Tesia hanyalah pengalihan, ketika bumi meledak ke atas di bawah kaki punggawa, melepaskan lusinan tanaman zamrud berduri di sekelilingnya. Dengan meringis, punggawa itu menarik kembali bilah mana dan energi hijau yang sakit-sakitan menyebar di sekelilingnya seperti baju zirah beracun yang tidak bisa ditembus oleh serangan Tesia. Punggawa itu melompat dengan kekuatan yang luar biasa sehingga dia melepaskan diri dari tanaman merambat dan terbang 15 kaki di udara. 2 anak panah mendesis di perisai energi, lalu kedua bilahnya diperpanjang lagi sampai masing-masing panjangnya beberapa kaki, dan dia jatuh ke arah Albold. Wujud Tesia kabur melintasi kerangka tanaman merambat sebelum melompat di antara Alakrian pucat dan Albold. Dia mengayunkan tongkat pedangnya sekali lagi, dan itu memaksa Bilal menggunakan kedua bilah mana untuk memblokir ayunannya. Retainer itu melanjutkan dengan tendangan berbalut mana, menyapu kaki Tesia dari bawahnya, tapi tanaman merambat menariknya ke tempat yang aman sebelum dia bisa memanfaatkan celah itu. Ketika dia mencoba untuk mereformasi pedangnya, Albold menembaki bagian tubuhnya yang terbuka, memaksa Bilal untuk tetap bertahan. Tesia tidak memberikan punggawa kesempatan untuk fokus pada Albold saat dia meluncurkan rentetan tusukan menusuk dengan tongkat pedangnya. Tanaman merambat zamrudnya tampaknya masing-masing memiliki kehidupannya sendiri, berfungsi untuk menyerang Bilal atau meraih lengan dan kakinya untuk membuatnya lebih sulit baginya untuk menangkis pukulannya. Tetap saja, sementara Tesia mampu membuat beberapa luka berdarah pada punggawa, dia tidak berhasil mendaratkan pukulan yang menentukan. Lapisan mana hijau pucat yang mengalir di sekitar tubuh bersudutnya menahan kuat, meredam serangan Tesia sambil melarutkan panah berbaju mana milik Albold. Saya harus mengirim sinyal sekarang. Saya berpikir dalam hati, menjauh dari pertempuran sengit. Jika Tesia dan Albold bisa mempertahankan momentum mereka saat ini, tidak hanya kita bisa menyelamatkan para tahanan, tapi kita juga bisa membunuh pengikut lainnya. Melompat di punggung Bu, kami pergi ke hutan dan di sekitar tepi luar desa. Aku harus menjauh dari pertempuran sebelum mengirim sinyal atau Bilal mungkin menyadarinya. Tiba-tiba,
Bu tergelincir hingga berhenti, dan bahkan sebelum aku sempat bertanya mengapa, aku tahu jawabannya. Bau asam busuk mengelilingi kami seperti ikan rahang yang berbau darah. Aku melompat dari Bu dan menyiapkan busurku saat dia memposisikan dirinya di atas kaki belakangnya. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Aku senang aku menjaga jarak dari kelompokmu sampai sekarang, sebuah suara melengking dan terengah-engah bergema dari bayang-bayang. Siluet hitam muncul di antara dua pohon di dekatnya, seorang pria jangkung, jubah hitam kaku menempel padanya, kulit pucat seperti hantu dalam kegelapan. Punggawa. Saya berpikir dalam sekejap dengan panik buta, kemudian mata tajam binatang buas saya terfokus padanya dengan benar dan saya menyadari bahwa ini adalah pria yang berbeda. Selain perbedaan fisik yang lebih pendek dengan rambut hitam tipis, aku lega merasakan bahwa tekanan yang dikeluarkan orang ini tidak sekuat Bilal. Di sebelahku, Bu menggeram dalam-dalam di dadanya, suara liar penuh amarah dan ketakutan. Pria itu mengangkat tangannya saat matanya yang melotot mengamati kami. Tolong, jangan berjuang. Saya ingin berbicara dengan Anda. Sebenarnya, saya sangat ingin tahu apa rencananya di sini. Suaranya yang tipis menggaruk telingaku dengan tidak nyaman. Aku tahu teman-temanmu sedang bersiap untuk menyergap orang-orang yang menjaga para tahanan sementara sang putri menahan saudaraku. Tapi kalian para Dicatia tidak memiliki sihir yang diperlukan maupun teknologi untuk mengangkut begitu banyak tahanan, dan kalian tidak bisa berharap untuk memimpin orang-orang ini melewati kedalaman hutan terkutuk. Dia terus menatapku, kerutan serius muncul di wajahnya yang pucat. Tapi kemudian, saya akan mengatakan hal yang sama untuk serangan terhadap transportasi budak. Bagaimana tepatnya Anda menyingkirkan semua budak itu? Apakah Asura membantumu? Pikiranku berputar, mencoba memperkirakan berapa lama penyihir ini telah mengikuti kami. Saat aku tidak menjawab, dia melotot. Jawab aku, gadis. Bu menggeram dan melangkah maju dengan gemetar, tapi aku meletakkan tangan di bahunya untuk menghentikannya menyerang. Alakrian membungkuk dan menatap mataku. Pemberontak Dicatia ini pasti benar-benar putus asa untuk membawa gadis-gadis kecil sepertimu. Matanya beralih ke Bu. Lagi pula, kamu adalah salah satu dari penyihir terikat yang pernah kudengar. Tradisi yang aneh, bergabung dengan diri Anda sendiri dengan binatang buas. Bagaimana cara kerjanya? Apa kau berpasangan dengan mereka? Mata gelapnya berkilat aneh memikirkannya. Iya, ini terbukti sia-sia, kurasa aku akan. Kata-kata pria itu terpotong menjadi desisan saat Bu menerjangnya, bereaksi terhadap tekanan terkecil dari tanganku. Aku melompat mundur dan mengirim panah terbang di atas kepala Bu, tetapi alakrian itu hilang dari pandanganku. Aku mengernyitkan hidungku, masih bisa mencium baunya. Bau busuknya bercampur dengan pepohonan seolah-olah dia ada di dalamnya, dan saat itulah aku teringat salah satu kemampuan Jagret. Jika Bilal bisa menggunakan sihir racun yang sama dengan yang dia gunakan, maka mungkin penyihir ini, yang terlihat sangat mirip dengan pengikutnya dalam hal lain, mungkin juga bisa melakukannya. Mengabaikan jantungku yang berdebar kencang, aku memadatkan panah mana, lebih tipis dan lebih panjang dari biasanya. Menangkap bau busuknya di belakangku di sebelah kananku, aku berbalik dan menembak ke dasar pohon yang bengkok di mana baunya paling menyengat. Panahku menembus batang pohon seperti seberkas cahaya dan nyaris, hanya nyaris, aku bisa mencium sedikit darah. Anak nakal yang menarik, geramnya dari dalam pohon, suaranya teredam. Gerakannya bergeser lagi, kali ini lebih cepat. Sebuah langkah ringan berderak di tanah di belakangku, tapi aku terlalu lambat untuk menghindari pukulan ke sisiku yang membuatku jatuh ke tanah. Bu meraung dan bergegas melewatiku, tapi aku bisa tahu dari dengusan frustrasinya bahwa pria itu telah pergi lagi. Aroma busuk dan kematiannya menyapuku saat dia berjongkok di sampingku. Satu jari panjang, bengkok, berbalut mana menekan punggungku, tepat di bawah bahu kiriku. Itu melewati dengan mudah melalui armor ringan yang aku kenakan serta lapisan mana yang melindungiku, lalu ke dalam dagingku. Aku bahkan tidak bisa mendengar jeritanku sendiri atas deburan darah di telingaku. Mungkin itulah yang memungkinkan saya untuk bertindak. Tanganku terlepas dan melingkari pergelangan kakinya. Seperti yang telah saya lakukan terhadap kompor Hawar, saya memadatkan lonjakan mana murni di telapak tangan saya dan menembakkannya melalui kakinya. Aku bisa mendengar suara patah tulang bahkan di atas jeritannya yang mengerikan, lalu tekanan di bahuku dilepaskan. Gerutuan dan geraman memberitahuku bahwa Bu telah mengatasi alakrian sebelum aku bisa memaksakan diri untuk melihat. Pria kurus itu sepenuhnya tersembunyi di bawah tubuh Bu, dan untuk sesaat kupikir kami lebih unggul. Namun, sebelum aku bahkan bisa berdiri, Bu terlempar ke udara. Jantungku berhenti ketika aku melihat mana binatang besar seperti beruang itu jatuh dan jatuh kembali ke tanah dengan kekuatan yang cukup untuk mengirim getaran ke tangan dan lututku. Jeritan tak berdaya keluar dari tenggorokanku. Bu! Binatang terkutuk, gumam alakrian saat dia berjuang untuk berdiri. Pergelangan kaki kanannya hancur dan berdarah deras, dan dia memiliki beberapa luka tusukan di bahu dan lehernya dari tempat rahang kuat Bu menembus mana pelindungnya. Kemarahan panas yang belum pernah kurasakan sebelumnya, memberiku kekuatan untuk bangkit sebelum si alakrian selesai berdiri. Saya menangkap busur saya dengan ujung sepatu bot saya dan menendangnya ke tangan saya, lalu menarik dan menembakkan sambaran mana yang gegar otak. Itu tidak menembusnya, tetapi ledakannya cukup kuat untuk menjatuhkannya kembali ke tanah karena pergelangan kakinya yang lemah.
Tawa dingin menyambut seranganku. Kau bersemangat, gadis. Anda akan membuat hadiah yang bagus untuk saudara saya, tetapi saya pikir saya lebih suka membunuh Anda sendiri. Petik 2. Pikiranku terus berputar dan aku mendapati diriku mencari suara di kepalaku yang terdengar seperti Arthur. Apa yang akan dia lakukan dalam situasi ini? Melihat seringai percaya diri di wajah Alakrian berambut gelap saat dia perlahan membuka dari tanah dan terlatih-tatih ke arahku, mana yang sudah mulai menyembuhkan kakinya, sebuah rencana mulai terbentuk. Menembakkan panah lain yang dibuat meledak sebelum mengenainya, aku menggunakan celah itu untuk berlari ke arah Bu. Bu, aku berteriak sambil mengawasi lokasi Alakrian menggunakan hidungku. Saya menembakkan panah lain ke belakang, yang ini dibuat berputar seperti bor. Alakrian menghindar dengan terjun ke pohon lain dan aku bisa mencium baunya mendekat, tapi itu tidak masalah. Mencapai Bu, yang baru saja bisa bangkit kembali, aku memposisikan diriku di antara dia dan Alakrian. Untuk pergi sejauh itu hanya untuk binatang buas. Saya akan tersentuh, jika tidak begitu bodoh, katanya sambil terkekeh, melangkah keluar dari pohon besar di dekatnya. Aku seharusnya sudah cukup jauh sekarang. Mengangkat busur saya menyulap panah lain, yang satu ini penuh dengan lubang di sepanjang poros bercahaya. Alakrian menyulap pisau mana hijau sakit-sakitannya sendiri dan melemparkannya ke arahku. Bu dicegat tepat waktu, memukul pisau itu dengan cakarnya yang besar. Beberapa bulunya mendesis dari mana beracun, tapi itu memberiku cukup waktu untuk menyelesaikan panah spesialku. Melepaskan tali busur, anak panah itu mengeluarkan pekikan yang menusuk saat melayang di udara di Alakrian. Alis berkerut dalam kebingungan, lawan saya memutuskan untuk tidak mengambil risiko memblokirnya, alih-alih menyingkir dan membiarkan panah bersiul melewatinya. Sinyal terkirim, pikirku dengan napas lega. Tanpa membuang waktu, saya menembak lagi, kali ini dengan panah peledak yang dimaksudkan untuk menghalangi pandangannya sementara Bu berlari ke arahnya. Cukup dengan trik menyedihkan, nak. Dia menggeram, meledak ke depan dengan pisau mana beracun di masing-masing tangan. Melihat sosok raksasa Bu akan melompat di atasnya, senyum Alakrian melengkung menjadi seringai jahat saat dia bersiap untuk menusukkan pisau mautnya ke ikatanku. Jantungku terus berdebar-debar di tulang rusukku saat aku melakukan semua yang aku bisa untuk tetap stabil. Tertancap di tali busurku adalah panah lain, bersinar terang saat menahan sisa manaku. Dan itu diarahkan langsung ke ikatanku. Melihat ini, ekspresi Alakrian menjadi semakin senang. Panahku mengenai punggungku dengan kilatan emas tepat saat pisau kembar musuhku menancap jauh ke dada ikatanku. Apakah kamu pikir panahmu akan cukup kuat untuk menembus ikatanmu dan aku? Si Alakrian terkekeh gila, sepertinya pengorbanan binatangmu sia-sia. Aku menjatuhkan busurku, berlutut. Senyum tersungging di bibirku. Bu, terlindung dalam setelan mana emas, melingkarkan tangannya di tubuh Alakrian. Apa? Bagaimana? Lawan kami berjuang mati-matian saat dia diangkat dari kakinya. Mana hijau pucat meledak liar dari tubuhnya saat dia mencoba menggunakan sisa mana untuk melepaskan diri dari genggaman Bu. Saat menjadi jelas bahwa dia tidak bisa melepaskan diri, teriakan paniknya berubah menjadi teriakan ketakutan. Bill, saudara, bantu aku. Rahang Bu menutup di wajahnya, mengakhiri teriakannya dengan suara gemeretak basah. Ikatan saya melepaskan mayat tak bernyawa, memuntahkan apapun yang ada di mulutnya saat dia berbalik. Matanya yang kecil dan gelap bertemu dengan mataku untuk waktu yang lama sebelum membungkuk untuk mengikis lidahnya dengan cakar. Mengupas pandanganku dari Alakrian, aku memindai Bu untuk mencari luka. Apakah kamu baik-baik saja, sobat? Ikatan saya mengeluarkan dengusan kemenangan, dan baru pada saat itulah saya sepenuhnya menyadari apa yang baru saja terjadi. Aku menang, gumamku, menatap tanganku yang gemetar. Saya menang. Aku membenamkan wajahku di leher Bu, melingkarkan lenganku di sekelilingnya saat aku tertawa dan menangis pada saat yang bersamaan. Aku semakin kuat, gumamku pada bulu tebal ikatanku. Perasaanku campur aduk saat aku melihat ke bawah pada tubuh itu. Saya tahu saya seharusnya tidak senang bahwa ada orang yang mati, tetapi orang ini kejam dan jahat. Dia memang pantas mati. Mataku tertuju pada cincin hitam legam yang dikenakan di jari tengah tangan kanannya. Sebuah cincin dimensi. Terlepas dari perasaan bersalah, saya membungkuk dan menarik cincin yang pas dari tangan orang mati itu. Cincin itu bisa menyimpan segala macam barang berguna di dalamnya. Aku akan membawanya kembali ke Virion, pikirku, menyelipkannya ke dalam sakuku. Berpaling dari mayat itu, aku mengepalkan tanganku yang masih gemetaran dan mengangguk pada ikatanku. Ayo kita bebaskan para tahanan.